Adaptasi baru, atau mati. Dia takut sama saya teman-teman. Hai, gue Yako. Gue Tuan 13. Selamat datang di Hip Hop Hooray. Ini adalah transformasi kita. Betul. Darinya tadi kita live, sekarang jadi di YouTube. Jadi di YouTube. Yoi. Ya Jadi sebelumnya ada di YouTube juga, tapi sebelumnya ada di YouTube juga. Tapi ini beda. Tapi ini beda. Bebek sama kuda, Nah, beda. Beda. Hip Hop Hooray. Jadi ini adalah episode pertama di mana kita sudah berubah format, berubah konsep. Looknya juga beda nih. Yoi. Biasanya kan banyak ribet tuh deh. Biasanya kabel-kabel gitu biasanya kan. dia juga jadi operator ya kan, mau ganti-ganti backsound gitu kan, gue marah-marahin gitu kan gitu. Ini sekarang sama sih gue marah-marahin. Tapi yang menarik mungkin sekarang kita bisa lebih bebas membentuk konsep-konsepnya kalau menurut gue ya, dibandingkan live. Dan mungkin juga jadi bisa lebih berinteraksi dengan tanpa batas waktu. Ya, kita bisa mengeksplor segmen-segmen kita. Setuju. Jadi selamat datang teman-teman di Hip Hop Hooray yang Adaptasi baru. atau mati. Woi, itu tema kita hari ini. Yoi. Adaptasi atau mati. Berat di sini. Berat deh. Adaptasi atau mati, pilih mana? Menurut gue itu memang fungsi manusia sih kok. Untuk beradaptasi. Untuk beradaptasi. Iya, kita gimana-gimana kan pasti harus survive. Harus survive. Untuk bisa survive itu kita harus adaptasi. Betul. Musisi juga begitu ya? Betul. Dan di fase seperti ini memang kayaknya kita harus beradaptasi sih. Ya, dan ini di fase pandemik ya, kita masih di fase dimana kita masih menjaga jarak. Masih fase dimana Yako nggak mau buka maskernya. Dia takut sama saya teman-teman. Gue nggak suka droplet. Kalau saya ngomong nggak nyiprat loh. Saya udah latihan di rumah biar nggak nyiprat ngomong. Makanya pakai sarung nih. Kita menjaga protokol kesehatan sih di sini. Jadi tiap episode bakal ganti ini ya. Ganti pelindungnya. Kalau nggak ganti pelindung berarti ganti host gitu aja. Pakai pelindung sebenarnya. Ini jadi segmen apa sih? Hip hop apa sih? Anyway, jadi Yes. ini kita beradaptasi karena sebelumnya kan kita manggung nih Pi ya kan. Betul, gitu. betul. Manggung-manggung kalau posisi nih. Nah, ini semuanya jadi serba digital dan konsep jadi digital gitu. Yoi banget. Fluff aja jadi fluff virtual sekarang. Oh iya. Di tanggal 15-16 nanti colongan. Colongan. Jangan lupa beli tiketnya ya. Nah, itu konser aja sekarang virtual. Terus kemudian banyak banget yang karena nggak bisa manggung, jadi bikin program-program. Benar. Ya kan? Jadi masing-masing semua harus beradaptasi. Semua beradaptasi. Begitu juga dengan Hip Hop Hooray. Akhirnya kita beradaptasi dengan konsep yang kayak gini, biar bisa lebih lebar sih, biar bisa lebih lebar dan teman-teman nanti kalau mau nonton gak ketinggalan. Betul. Karena nanti kita akan tayang setiap hari Senin Jam berapa? Jam 7 malam. Jam 7 malam. Iya, dia selalu lupa. Gak apa. Biar gue mau ngetes lo aja, lo ingat apa enggak? Ini penting argumentasinya nih. Jadi teman-teman Hip Hop Hooray akan hadir setiap hari Senin jam 7 malam. Tungguin. Dan gak cuma hari Senin kok. Ya, hari apa nanti aja? ada hari-hari yang lainnya dengan segmen-segmen yang lainnya juga. Kita ada rekomendasi, ada Under the Radar juga. Udah gitu ada rekomendasi Under the Radar. Satu lagi ada Gogon, gosip Under Deal. Sebenarnya ini adalah channel otomotif teman-teman. Jadi kita nanti syuting ini pasar modern. Jadi moto kita bukan yo sekarang ngeng. Udah gak bener nih ini episode pertama harus serius nih. Oke. Jadi dari kita sebelum ngobrolin adaptasi lebih jauh, gue pikir sebenarnya agak flashback nih. Boleh. Karena kita masuk format yang baru ya. Gitu. Gak boleh dong, gak boleh melupakan dari asal lo dari mana. Keren. Penggalan lirik Tuhan 13. Gitu. Jadi kayak momen-momen dulu kali ya. Gue kan dulu sebelum lo di sini gue sama John. Gitu kan. Terus waktu sama John tuh itu kapan ya tayangnya? 3 tahun yang lalu ya kalau nggak salah deh. 9 Juni. 9 Juni kapan? 9 Juni kapan? Ini ya? Wow, 17 2017.
Wow. Ini episode pertama ya, kita coba tonton sedikit kali ya. Halo. What's up? Ini kita dari Bank Mandiri. Anda memenangkan hadiah. Alhamdulillah. Gak bener, Jose pantas diganti bisa tuh. langsung ke ATM terdekat, Mas. Upi, tadi kita barusan muterin pertama kali Rebel gue di Education Popore. Project. Oke. Yang apa kita satu ya? Kita. Oke. Ya, itu lo spoken words ya? Atau gimana kok konsepnya tuh? Iya. 2015 kita keluarin di Hari Kemerdekaan. Saya tahu nih orang nih. 2016 kita. Gue malah nggak ingat ternyata episode pertama lo loh. Tepatan sama ulang tahun kita. Emang ini episode pertama? Oke. Iya. 17 belum artinya. Oh, keberapa? Ini pertama kali tapi gue di Popore. Hari pertama ini mungkin sekitar September. Wah, mantap. Selalu Oke, saya rasa ini ya. cukup lah flashback yang ini. Saya Oke. nggak nyaman lihat muka saya sendiri. Itu Sama juga saya ya. masih sama John. John Parapat, ya kan? Siap. Wah, Itu gue deg-degan sih kok di interview gue. kenapa? Kok bisa gitu? Ya kan lu berdua kayak gue look up lah, maksudnya ya gue juga nge-rap gara-gara liat kalian berdua, jadi begitu di interview kayak gue so cool aja. Padahal ngomong apa gue ya. Masa sih? Oh ya, terus sekarang udah di sini. Ya ternyata lu nggak seserem itu gitu. Ternyata orangnya asik gitu. Oh, gue serem ya. Musik lu gimana? Ceng. Gimana saya mau high kok, mau so asik gitu. Tapi akhirnya lo jadi ghost gini, gimana rasanya? Awkward sih sebenarnya sih. Masa kalau kita flashback itu gue pertama kali di interview by phone. Habis itu sempat datang juga kan ya? Ya. Sempat datang. Terus tiba-tiba jadi host gitu. Aneh sih perjalanannya nih. Tapi itu tadi adaptasi Adaptasi. dari John nggak ada itu kan, memutuskan untuk dia pindah itu, terus akhirnya beradaptasi ngambil Upi. Weh, nah Niko, tadi kan lu nanya gue nih gimana rasanya. Nah, lu kan udah ngelewatin dua apa ya namanya? Dua rezim. Gawat. Rezim Orba. John Parapat. Kim Jong Up sama Kim Jong John. Berat sih bahasa gue sih. Sorry. Nah, zamannya sama John sama zamannya sama gue nih. Enakannya mana? Kalau John itu enaknya gue sering banget ketawa-tawa yang nggak jelas gitu deh, ketawa-tawa nggak berhenti. Digitek. Yang kayak John ngomong apa gitu, gue ketawa ngakak dan akhirnya gue nggak bisa menyelesaikan siaran gitu. Karena gue udah dikit-dikit ngakak gitu, dan John tuh yang bingung kadang kenapa nih gue orang ngakak gitu kan gitu. Itu enaknya sama John gitu, gue ngakak-ngakak. Kalau misal sama enaknya apa, coba gue bayangin dulu deh enaknya. Udah ini berarti bahasa-bahasa respect. Enggak. Kalau sama lo gue tahu. Kalau sama lo itu enaknya adalah gue bisa kecengin lo. Waduh, kan. Jadi saya ada di sini buat dibully teman-teman. Ya. Asal kalian tahu ya. Gitu. Coba lihat deh videonya yang ini nih. Coba. Akhirnya yang dipilih. Nah, iKid sih waktu itu karena ya gue ini Kan udah ditanya waktu itu. Ya kan mantau teman-teman ada yang belum nonton kok. Kenapa sih? Gue udah ngebangun narasi, lu hancurin kok. Enggak, masalahnya kan nanti kalau ngeliat rerunnya Upi nanyanya gitu mulu gitu. kayak nggak ada persiapan ya. Saya nggak akan nanya lagi ya. Kalau iKid sendiri? Aku paling dekat ini ada project single sih, Payah judulnya. Payah. Payah Upi. Iya saya tahu. Saya akan terus belajar. Doakan saya. Parah betul begini. Astagfirullahaladzim. Ya gitu. Allah Sama Akbar ini tuh kan. Ini momen-momen si jadi Lil Upi. Ini bukan Lil Rafia teman-teman, tuh Lil Tambang namanya. Iya bener, banyak banget ya gue diintimidasi di program ini ternyata ya. Ini sebenarnya ini ya itu enaknya begitu. Tadi udah gue. Sekarang lo nih, pernah gak lo zaman sama John ada yang lo dibikin kesal gitu sama John? Ada, nggak ada sih. Kayaknya. Masa? Nggak inget sih sebenarnya. Coba videonya ada gak videonya? Coba cari videonya dulu. ada gak? Biar impas nih.
Wah curang, nggak ada curang. Ini lu konsual janjian nih, nggak bener produser ini. Nggak bener. Oke. Yoi. Jadi dari momen-momen itu bukan berarti kita harus ninggalin momen-momen itu ya. Yes. Cuman ini ya kembali lagi nanti akan dari sekarang adaptasi kita ke YouTube yang sekarang. Yoi. Itu berarti akan ada momen-momen baru. Setuju. Amin. Gue gak amin. sabar sih momen-momen apa yang akan muncul di episode-episode berikutnya. Dan Tapi yang udah siap tuh pastinya- gue. Udah siap. Gue juga. Siap lahir batin gue. Siap. Siap. Oke, tapi selain hip hop hore juga beradaptasi, banyak banget di masa ini banyak rapper atau musisi yang juga mencoba beradaptasi. Karena ya itu tadi ya, biasanya kan source of income-nya itu kan dari manggung. Nah, menurut lo siapa aja sih yang lo lihat itu mencoba beradaptasi, mencoba survive? Gitu? Kalau di luar scene hip hop lokal, gue lagi ngeliat ini. Fish, dia lagi bikin konser online juga, konser solonya online, konser private konser online. Ya. Terus beberapa musisi juga ada bikin lakuin itu. Tapi kalau di hip hop, gue ngelihatnya lebih banyak kayak teman-teman ini berkembang menjadi suatu produk digital, kayak bikin konten, kayak bikin podcast, kayak bikin ada Rima Gejrot, ada Jakarta Cypher balik lagi. Jadi kayak lebih fokus ke konten digital di era sekarang itu sih. Ya, itu ini banget sih, penting banget sih. Penting gitu. banget karena menurut gua kalau misalnya semuanya stuck gitu ya. Maksudnya kalau kita ngomongin manggung, semua orang akan manggung. Betul. Tapi kalau kita sibuk ngeluh nih kapan manggungnya Ya. dan nggak bikin sesuatu, akhirnya hip hopnya pun nggak ada trafficnya, nggak ada perkembangannya. Betul. Karena kita semua lagi sibuk mengeluh aja gitu, nggak jalan. Nggak ada gunanya ngeluh kan. Setuju. Lebih baik menghasilkan sesuatu, lo ngoprek lah, explore lah Yes. Ini mungkin masanya saat lo untuk riset lebih dalam lagi atau lo mencoba menambah skill baru. Betul banget. Banyak banget yang gue lihat produser musik itu ngulik musik. Asli. Ya kan, terus produser video klip itu bikin atau bukan ya yang awalnya masih coba-coba, masih ya karyanya masih inilah nyoba-nyoba. Ini jadi makin bikin animasi, bikin video lirik yang keren banget, bikin video-video yang keren banget. Itu menurut gue juga salah satu bentuk adaptasi ya. Setuju. Karena banyak banget software yang bisa dikulik. Benar. Gue aja Kalau nggak kemarin tahu tuh. pada masa normal mungkin sebelumnya kita sibuk dengan aktivitas di dunia luar gitu. Sibuk pergi ke sana, pergi ke sini, janji ini, meeting A, meeting B. Nah, mungkin di fase sekarang kan lebih banyak di rumah. Kita jadi lebih punya waktu buat diri sendiri, buat belajar, ngulik satu hal yang kemarin-kemarin gak sempat kita pegang sih. Nah, kalau lo apa tuh? Kalau gue tadi berpikiran karena gue nggak ngantor akhirnya gara-gara pandemi ini, gue udah deh kerja dari rumah biar lebih punya banyak waktu buat keluarga. Pikiran gue seperti itu. Ya. Tapi ternyata kalau gue di kantor, gue datang kantor siang, jam 9 jam 8 gue kalau udah studio bisa pulang tuh. Hampir rumah gue nggak ngurus musik. Nah ternyata di rumah bangun tidur bikin kopi di studio, makan siang keluar, masuk studio, sore main bentar, masuk studio, malam masuk studio. Jadi nggak punya waktu, gue kerja mulu malah. Oh, malah kebalikan ya, di rumah malah jadi benar-benar kecampur jadinya. Iya, jadi tiap bengong dikit, musik gitu. Jadi kayak, jadi malah gue kayak terlalu banyak kerja jadinya menurut gue malah di fase kayak gini. Oke, jadi lebih baik ya tapi mau nggak mau kan. Mau nggak mau karena itu doang hal yang bisa bikin gue waras soalnya. Kalau gue nggak ngurusin musik gitu, aduh, udah nggak manggung, nggak kerja keluar, berantem saya sama orang luar. Orang mau, iya memang orang mau nanya aja, Pi kapan bisa teleponan? Seminggu gue baru dibales. Saya push up ya. Coba tetap sekarang. Seminggu gue baru dibalas. Bukan, ini saya kasih penjelasan teman-teman. Jadi karena saya di rumah, handphone saya dipakai nonton YouTube kartun. Jadi kalau lu buka profil YouTube gue, lihat historinya, itu isinya kartun pasti. Sama si Kriwil ya. Bukan hip hop. Oke. Jadi lo mengerjakan project semuanya sekarang dari rumah ya? Dari rumah, kebanyakan dari rumah. Apa sih project-project apa aja sih? Gue lagi banyak kolaborasi sih kok. Oke, Lagi banyak banget kolaborasi. Sampai akhirnya gue memutuskan entah di bulan ini atau di bulan depan gue akan berhenti ngelakuin itu. Oke. Karena dari awal tahun sampai bulan ini gue belum bikin lagu sendiri. Padahal Saya sebenarnya bikin lagu orang mulu. Tahun ini sebenarnya fokusnya ke Aripi ya. Tahun ini harusnya fokus di Aripi. Udah sempet janjian mau masuk studio, udah punya draft, tapi karena masa kayak gini akhirnya mesti tertunda.
Oke. Tapi itu nggak bikin gue dan teman-teman berhenti bergerak. Akhirnya kita harus bikin sesuatu lagi. Akhirnya bikin program. Lebih kayak gitu sih. Oke, jadi itu tadi adaptasinya jadinya bikin program. Yes. Ya. Terus lo sendiri juga akhirnya memutuskan untuk kolaborasi. Betul banget. Dan itu kayak banyak banget terjadi kan, apalagi di hip hop ya. Kemarin sosial media kayak rame banget. Produser ngepost, rapper-rapper pada ngisi. Betul. Begitu juga sebalik. Ya, 16 bar challenge. Itu ya. menurut gue sehat banget sih kok. Betul. Dan itu keren banget, jadinya kan viral. Dan Viral kayak banget. akhirnya lu kayak banyak banget gue ketemu harta karun bagus gitu, kayak ih rapper siapa ya? Ih bagus banget. Kalau nggak ada program-program kayak gitu gue mungkin nggak ketemu. Betul. Nah itu contoh-contoh Yoi. Dari adaptasi. yang bisa dilakuin. Kayak gue juga akhirnya jadi adaptasi beli mic Tuh kan. buat rekaman di rumah. Gitu. Sampai nanya Pi, ini mic kayak gini bisa gak buat recording? Wih, tumben amat ya orang gue bilang. Terus waktu pertama kali gue berhasil rekaman pakai N-Track, softwarenya namanya N-Track, gitu. Itu gue yang seneng banget gue gitu, kayak gue berhasil merekam suara gue sendiri. Dan alhamdulillah ya dengan adanya, tadinya karena gue sangat tergantung dengan studio rekaman. Yes. Gue rekaman di All Good, gue rekaman di tempat lo ya kan. Pokoknya ya udah gue nggak mau ribet gitu kan, gitu. Karena kalau udah sehari-hari udah ngerjain kerjaan kampus kan, jadi ya udah pengennya diurusin gitu. Tapi dengan keadaan kayak gini ya udah gue harus beli mic, rekaman yang bisa di rumah. Ya akhirnya buat emang project iklan, project ini. Malah jadi lo push diri lo sendiri ya. Iya, cuman ya itu tadi mencari waktunya itu susah sekali gitu. Dan selain Yako beli mic teman-teman, gue juga memantau selama masa pandemi, dia sudah berhasil mengedit 3 video vlognya. Akhirnya rilis juga. Ke Brussels, ke Bali, akhirnya dikerjain teman-teman. Betul. Coba kalau nggak pandemi nggak dikerjain. Enggak dikerjain. Enggak, cuman itu video kampus gue pun gue kerjain. Jadi benar-benar deh, emang ya itu ya, ada pandemi ini tuh jadi membawa berkah untuk kita punya waktu untuk mengerjakan hal-hal yang dulu mungkin betul banget. sepertinya susah banget untuk Betul dikerjain. Nah, jadi memang harus lihat dari sisi, nggak cuma satu sisi sih kok. Ya. Kalau kita ngeliat sisi susahnya aja ya udah nggak ketemu solusinya gitu. Betul. Tapi ya lihat dari sudut pandang yang lain gitu. Siap. Kan orang Indonesia gitu ya, kalau kata sosial media sekarang toxic positivity gitu kok. Walaupun udah jatuh nih naik motor, untung aja ini. Nah menurut gue kita orang kayak gitu. Tapi bukan sesuatu yang buruk menurut gue. Jadi apapun yang datang seharusnya kita punya kacamata yang lain, jadi bisa ngelihat dari sudut pandang yang lain dan akhirnya nggak stuck di situ, terus bergerak. Betul. Dan itu yang dilakuin kita musisi dan teman-teman di luar sana sih menurut gue. Mantap, itu kayak lagunya si Q sama si siapa namanya? Sonny Chill. Ya, Sonny Chill. Sonny Kacamata. Chill. Gitu. Kaca Jadi bener ya baru enggak harus gue. melihat kacamata Bener, dari kacamata yang bener, berbeda dan bener. tiap orang memang punya kacamata yang berbeda-beda ya. Bener, Gitu. tapi intinya adaptasi. Adaptasi atau mati. Wah jadi takut saya. Bisa gak sih episode 2 ganti host? Kamu ya udah baru masuk jadi host, apa mau mengikut host lama? Sorry. Maunya apa? Sorry. Kecap. Gue mau tinju. Kesimpulan tema hari. langsung. Ini udah selesai episode ini. Siap. Tapi Jadi nggak ada kodenya gitu. Iya. 5, 4, 3, 2, 1. tahu tadi blok lagi. Payah nih produser ini. Jadi gitu. Jadi kita punya banyak pilihan untuk tetap melaju. Yes, benar banget teman-teman. Jadi kita memang dilahirkan untuk terus bergerak. Terus bergerak. Apapun. Gak berhenti. Hip Hop Indo gak berhenti, selalu ada. Wih, keren. Jadi kesimpulannya memang semuanya harus adaptasi, apapun yang terjadi jangan bikin lo berhenti. Yes. Harus terus maju karena kalau enggak ya lo mati. Yeah, you won't stop, you can't stop, you don't stop. Hip hop. Gawat nih. Closingannya cakep banget tuh. Langsung cut ya produsernya. Oke, Siap. jadi terus stay tune terus ya di episode kita berikutnya. Yoi, jangan lupa subscribe. Ya, YouTube channel kita. Komen Oke? juga. Komen di bawah kalau lo mau ngundang siapa. Yes. Gitu. Atau lo mau gantiin host ini dengan Awas lo komen lo. Alright, Yako. Tuan 13. We sign it off. Thank you, babe.